Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Suhu Cuping. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa soal dari tes P3K yang sudah tes di tahap pertama. Nah, ini ada 3 soal yang saya dapatkan dari teman saya yang sudah melalui tes tahap 1 P3K. Nah, ini soal-soal yang dianggap sulit. Jadi kalau ada beberapa soal mungkin yang masih sederhana, saya belum bahas. Di sini yang saya bahas adalah soal yang dianggap sulit. Nah, kita lihat soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama di sini ada suku banyak. Ini materi SMA. Nah, di sini ada PX sama dengan MX pangkat 4 tambah NX pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5. Nah, di sini diberitahu habis dibagi X kuadrat tambah 5. Yang ditanyakan berapa nilai dari 4M dikurangi dengan 3N. Nah, di sini karena yang diketahui atau pembaginya itu X kuadrat tambah 5 bentuknya kuadrat dan tidak bisa difaktorkan. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita hanya bisa menggunakan pembagian bersusun. Nah, bagaimana caranya? Berarti tinggal kita gunakan saja pembagian bersusun. MX pangkat 4 ditambah NX pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 dibagi dengan X pangkat 2 tambah 5. Nah, pembagian bersusun biasa, kita lihat saja pangkat tertingginya di sini. MX pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2. Nah, karena sudah ada X pangkat 2 di sini MX pangkat 4, berarti di sini jadi M-nya, kemudian X-nya pangkat 2, ini pangkat 4, berarti kita hanya butuh X pangkat 2 lagi. Nah, MX pangkat 2 dikali X pangkat 2 kan jadinya MX pangkat 4. Nah, kemudian plus 5 dikali MX pangkat 2 itu jadinya 5MX pangkat 2. Nah, karena di sini pangkat 2, berarti supaya lebih mudah kita sesuaikan saja dengan pangkat 2 juga. Makanya di sini saya tulis ditambah 5MX pangkat 2. Oke. Kemudian kita kurang sesuai pembagian bersusun. Oke, dikurang MX pangkat 4 dengan MX pangkat 4, kurangnya ini 0 atau habis biasa dibilang. Oke, NX pangkat 3 hanya diturunkan saja. Kemudian ini dikurang 3X pangkat 2 kurang 5MX pangkat 2. Koefisiennya saja kita kurang, jadinya 3 dikurang 5M. Nah, tetap X pangkat 2. Oke, yang lain saya turunkan juga, tambah 2X kurang 5. Oke. Dengan cara yang sama juga lagi tadi, berarti NX pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berarti di sini positif NX. Nah, kemudian kita kali lagi X pangkat 2 kali NX itu NX pangkat 3. 5 dikali NX itu 5NX. Oke, karena X saja toh, berarti di sini kita tulis lagi, kita sesuaikan, berarti 5NX. Selanjutnya kita kurang kembali. Nah, kita kurang ini lagi habis. Nah, ini kita turunkan lagi, berarti 3 kurang 5M X pangkat 2. Oke, yang variabel X 2X dikurang 5NX, berarti jadinya tambah 2 kurang 5NX. Nah, sama dengan yang tadi. Oke, min 5 nya saya turunkan lagi, kurang 5. Nah, terakhir di sini X pangkat 2 dan X pangkat 2 berarti tinggal 3 kurang 5N. Berarti di sini ditambah 3 dikurang 5M. Oke, kita kali lagi X kuadrat kali 3 kurang 5N, berarti 3 kurang 5M X pangkat 2. Nah, ini 5 kali 3 kurang 5N, berarti sesuaikan juga yang tidak ada variabel X nya, berarti tambah 15. 5 kali 3 5 kali min 5M, berarti dikurang 5M. Sorry, 20. 5 kali min 5 berarti min 25M. Nah, terakhir lagi kita kurang. Nah, dikurang ini lagi habis. Ini tinggal 2 kurang 5NX. Oke, ini tinggal negatif 5 dikurang 15 berarti negatif 20. Min 25, jadi tambah 25M. Nah, ini sisanya.
kan. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Di sini katanya habis dibagi. Nah, sesuai sifatnya pembagian, kalau habis dibagi berarti itu sisanya sama dengan 0. Nah, otomatis di sini harus sama dengan 0. Berarti kita harus temukan 2 kurang 5nx dikurang 20 tambah 25m itu harus sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, nah di sini kan masih ada koefisien x. Nah, supaya hasilnya 0 berarti yang ini juga harus 0. Di sini juga harus 0. Nah, supaya hasilnya 0. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. 2 kurang 5n itu sama dengan 0, berarti n-nya sama dengan 2/5. Nah, untuk yang ini negatif 20 tambah 25m itu sama dengan 0, berarti m-nya itu 20/25 diperkecil atau disederhanakan berarti jadi 4/5. Nah, kita sudah dapatkan nilai n dan nilai m. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di yang ditanyakan soal. 4m dikurang 3n. 4m berarti 4 kali 4/5, jadinya 16/5 kurang 3n, 3 kali 2/5 berarti 6/5, jadinya 16 kurang 6 itu 10/5, berarti hasilnya adalah 2. Nah, di sini untuk suku banyak berarti yang harus diingat ini tentang pembagian bersusun, hanya tinggal dipermantap aljabarnya. Kemudian juga diingat bahwa kalau ada pernyataan habis dibagi berarti sisanya harus sama dengan 0. Makanya untuk sisa yang terakhir kita sama dengan kan 0. Nah, untuk sama dengan 0 berarti masing-masing ruas itu sama dengan 0. Kenapa di sini juga 0? Karena ini ada variabel x. Artinya berapapun x-nya, kalau di sini 0 pasti 0 juga hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Ini lumayan rumit karena aljabarnya lumayan rumit juga. Oke, itu soal pertama. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Nah, di sini persamaan, ada 2 persamaan tapi 3 variabel. Nah, biasanya seperti ini kalau ada 2 persamaan 3 variabel, ini berarti penyelesaiannya tidak menggunakan eliminasi atau substitusi. Dia cara yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini dari soal sebenarnya akan sedikit kelihatan. Ini kan 2A, 3B, 5C. Ini 6AB. 6AB ini kan sebenarnya bisa kita tulis jadi 2A kali 3B. Oke, 10AC itu 10AC boleh saya ganti jadi 2A kali 5C. 15BC bisa saya ganti jadi 3B kali 5C. Nah, ini supaya terbentuk persamaan yang mirip. Nah, untuk mempermudah supaya koefisiennya satu semua, saya misalkan dulu yang ini tuh X, ini Y, yang ini Z. Berarti kita akan punya 2 persamaan. Persamaan pertama itu X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Ini XY tambah XZ ditambah YZ sama dengan 27. Nah, sebenarnya ketika melihat soal ini, saya langsung terpikir bahwa ini X tambah Y tambah Z 9. Ini X kali Y, X kali Z, Y kali Z masing-masing dikalikan. Ini kita dapat 27. 27 itu kan 3 kali 3 pangkat 2. Nah, sementara ini 9 itu 3 kali 3. Nah, makanya saya langsung terpikir, oh, jangan sampai ini penyelesaiannya X sama dengan Y sama dengan Z. Karena ini posisinya X tambah Y tambah Z 9. Berarti ini masing-masing 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Ini juga nanti 9, 9, 9 jadi 27. Nah, tapi ini cara tebak-tebak. Nah, kalau yang tidak dapat jawabannya langsung ke sini saja akan dapat jawabannya juga. Nah, tapi bagaimana penyelesaian sesuai konsep dari soal ini? Nah, kita lihat. Oke, kan kita sudah dapat persamaan ini X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, ini X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, kemudian ini saya kuadratkan kedua ruas. Ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, X tambah Y tambah Z pangkat 2. Ini kan kita akan dapatkan bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah
2XY tambah XZ tambah YZ sama dengan 9 pangkat 2 81. Nah ini kalau kita kuadratkan persamaan yang pertama ini. Sekarang kita hubungkan dengan persamaan yang kedua ini. Nah ini supaya sama, ini kan 27 berarti saya kali 3 masing-masing, jadinya 3XY tambah 3XZ, sorry sudah ada kurungnya. Oke, saya kali 3 berarti 3 dalam kurung XY, XZ, YZ sama dengan 81 juga, karena 27 kali 3. Nah ini dua persamaan ini kita kurang. Oke, berarti kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini berarti karena dikurang berarti jadi negatif XY, XZ, YZ. Nah sama dengan 0. Nah kalau sudah bentuk seperti ini satu persamaan yang sama dengan 0, berarti itu arahnya kita bentuk ke pemfaktoran yang bentuk kuadrat. Misal X kurang A kuadrat, kemudian begitu. Berarti nanti kita dapat X sama dengan A. Nanti tambah juga apa, Y kurang atau tambah apa, seperti itu. Nah, tapi di bentuk ini belum ada pemfaktoran yang pas. Nah, bagaimana supaya pas? Kita kali 2 semuanya. Berarti kita dapat 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 2z kuadrat kali 2 juga berarti min 2xy min 2xz min 2yz sama dengan 0. Nah, supaya lebih kelihatan, ini tinggal kita pisah-pisah saja. Ini kan x kuadrat 2xy. Nah, berarti sebenarnya itu arahnya ke x kurang y. Tapi kan kalau x kurang y itu bukan 2x kuadrat, makanya kita bentuk seperti ini. 2x kuadrat saya pisah jadi x kuadrat kurang 2xy tambah y kuadrat. Nah berarti ini kan masih ada sisa x kuadrat, ini juga masih ada y kuadrat. Nah sekarang untuk 2xz, 2xz berarti saya rubah juga jadi x kuadrat kurang 2xz tambah z kuadrat. Nah berarti ini kita x kuadratnya sudah habis karena sudah ada x kuadrat 2 kali. Nah sekarang untuk yang 2YZ yang kita gunakan Y dengan Z kuadrat yang sisanya juga. Berarti ditambah Y kuadrat kurang 2YZ tambah Z kuadrat sama dengan 0. Nah sudah terpakai semua, X kuadratnya ada 2, Y kuadratnya ada 2, Z kuadratnya juga ada 2. Nah berarti ini kan pemfaktorannya jadi X kurang Y pangkat 2 tambah X kurang Z pangkat 2 tambah Y kurang Z pangkat 2 sama dengan 0. Nah dari sini sampai sama dengan 0 berarti ini juga harus 0. Otomatis harus X sama dengan Y, X sama dengan Z, Y sama dengan Z. Artinya berarti X, Y, Z itu sama semua, akan kembali ke sini sebenarnya. Tapi ini kalau kita tebak. Nah ini pengerjaan yang sebenarnya. Nah setelah kita dapat X sama dengan Y sama dengan Z, kita kembalikan ke soalnya. Oh berarti 2A sama dengan 3B sama dengan 5C. Nah berarti sama dengan, karena ini sama semua berarti sama dengan 3. Otomatis A nya itu sama dengan 3/2, B nya sama dengan 1, C nya sama dengan 3/5. Oke, itu penyelesaian dari soal ini. Memang cukup rumit kalau kita gunakan penyelesaian sebenarnya. Tapi kalau kita sadari dari awal ini menjadi sederhana gitu. Nah makanya banyak teman-teman bilang bahwa soalnya itu cukup hot, agak setengah mati waktu yang diberikan dengan soal-soal yang muncul. Nah di situ mungkin dari soal-soal yang muncul sebenarnya bagaimana caranya kita lebih jeli melihat soalnya. Nah itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ditanyakan adalah 2 angka terakhir dari 2 pangkat 2021. Nah, dua angka terakhir atau 2 digit terakhir itu sebenarnya modulo 100. Ingat, kalau satu angka atau angka terakhir itu modulo 10, kalau 2 angka berarti modulo 100. Nah, berarti ini sebenarnya yang kita cari itu adalah 2 pangkat 2021
mod 100. Kita mau tentukan berapa kira-kira ini. Nah, untuk mod 100, nah sebenarnya ada cluenya. Kalau yang sudah sering kerja soal, ini sebenarnya kita harus temukan dua angka atau dua angka terakhirnya itu yang ketemu 76. Nah, kenapa 76? Karena 76 kali 76. Coba lihat, 6 kali 6 36, 42 berarti 45, ini 42, ini 53. Setelah kita tambah 5 7 7 6. Nah, ternyata itu kalau 76 kita pangkatkan 2, dua angka terakhirnya juga masih 76. Berarti kalau kita pangkatkan 3 masih 76 juga karena dikali 76 lagi. Makanya untuk yang 76 perpangkatannya itu dua angka terakhirnya atau dua digit terakhirnya masih 76 juga. Makanya bagaimana caranya supaya kita temukan angka 76 ini untuk mempermudah kita menyelesaikan soal. Nah, sekarang bagaimana caranya kita temukan angka 76? Berarti kita cari dulu perpangkatan 2 ini. Nah, perpangkatan 2 ini kan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ingat, dua angka terakhir saja yang kita butuh, berarti 128. 28-nya kita butuh. Kali 2 lagi berarti 56. Kali 2 lagi berarti 12. Kali 2 lagi 24. Nah, di sini bukan 76 yang kita dapat tapi 24. Nah, 24 dengan 76 kan jadinya 100. Nah, dari sini sebenarnya begini modelnya. Kalau 76 mod 100 itu akan sama dengan min 24 mod 100. Atau sama juga kalau 24 mod 100 itu akan sama dengan negatif 76 mod 100. Nah, kebalikannya. Maksudnya apa? Kalau 76 dibagi 100 itu sisanya kan 76. Nah, 76 itu bisa juga kita katakan bahwa sisanya itu negatif 24. Kita ambil belakangnya. Jadi walaupun kita tidak temukan 76, nah kita ambil saja yang 24, nanti akan ketemu ke 76. Sebenarnya ini kalau kita lanjutkan nanti akan kita dapatkan 76, tapi terlalu panjang. Nah, kita temukan 24, sudah bisa dapat 76. Nah, artinya apa? Setelah kita dapat 24, nah 24 ini dua angka terakhir. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 2 pangkat 10. Nah, berarti yang 2 pangkat 2021 ini boleh saya ganti jadi 2 pangkat 10 pangkat 202. Nah, ini kan 2 pangkat 10 pangkat 202 baru 2 pangkat 2020. Berarti kita butuh kali 2 lagi supaya jadi 2 pangkat 2021. Ini mod 100. Nah, 2 pangkat 10 mod 100 itu kan 24. Nah, berarti boleh saya tulis begini supaya lebih kelihatan. 24 pangkat 202 kali 2 mod 100. Nah, sama. Nah, 24 ini boleh juga saya tulis seperti tadi, negatif 76 pangkat 202 kali 2 mod 100. Nah, karena di sini pangkatnya genap, berarti sama saja juga 76 pangkat 202 kali 2 mod 100. Nah, berarti tinggal kita pisahkan saja. 76 pangkat 202 mod 100 kan tetap 76 kali 2 mod 100 juga tetap 2. Maksudnya 2 bagi 100 itu sisanya juga 2. Berarti hasilnya 76 kali 2 itu 152. Artinya 2 digit terakhirnya itu adalah 52. Atau 152 mod 100 itu adalah 52. Berarti jawabannya adalah 52. Berarti 2 angka terakhir dari 2 pangkat 2021 adalah 52. Nah, ini penjelasan dari soalnya saja supaya ditahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Nah, untuk materinya memang harus lebih diperdalam untuk materi tiap pelajarannya. Kenapa? Karena soal-soal yang muncul kan tidak langsung ke soal, tapi bagaimana kita pahami dulu konsepnya supaya bisa kita jawab dari soal-soal yang muncul. Bagaimana kita permudah sehingga
waktu yang kita diberi di tes tersebut itu cukup. Nah, karena memang dari banyak soal itu cukup rumit kalau konsepnya masih konsep-konsep yang biasa. Kita harus temukan konsep-konsep yang lebih sederhana supaya menghemat waktu dalam menyelesaikannya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kali ini, 3 soal P3K dari tahap 1. Semoga soalnya juga masih mirip atau sama dengan soal di tahap 2 nanti. Nah, bagi teman-teman yang punya soal yang lain yang sudah tes di tahap 1 dan masih ada soal yang kira-kira belum terjawab, silakan ditulis di komentar. Nanti coba dibahaskan. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan di komen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.